7 cara hemat pengeluaran tak terduga di akhir bulan. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Aku mau jujur dulu ya. Hidup sebagai ibu itu kadang rasanya kayak main sinetron tanpa skrip. Penuh drama, tapi nggak ada honor tambahannya. Baru juga ngerasa aman karena gajian masih anget. Tiba-tiba gas habis. Anak minta ini itu. Terus ada aja kebutuhan dadakan yang muncul kayak tamu tak diundang. Lucunya, kita sering bilang ke diri sendiri, kok bisa ya uang habis? Padahal rasanya nggak belanja aneh-aneh. Sampai akhirnya cuman bisa bengong sambil mikir, ini uang pergi kemana sih? Kok kayak punya kaki sendiri? Aku pernah di fase itu. Senyum di luar, tapi di dalam kepala isinya hitung-hitungan sambil nahan panik. Kadang sampai ketawa sendiri karena sadar kita ini sering terlalu jago bikin orang lain bahagia, tapi lupa jagain isi dompet sendiri. Lebih lucu lagi, kita sering ngerasa bersalah cuma gara-gara pengen jajan kecil. Padahal pengeluaran yang bocor itu seringnya bukan yang besar, tapi yang kecil-kecil dan datangnya rame-rame kayak arisan tanpa undangan. Makanya di sini aku pengen ngajak kamu ngobrol santai, bukan buat nguliahin. Apalagi sok paling pinter ngatur uang. Aku cuma pengen cerita. Sebagai sesama ibu yang pernah ngerasain deg-degan di akhir bulan, bahwa ternyata ada cara supaya pengeluaran tak terduga itu bisa lebih jinak. Bukan dengan hidup pelit, bukan juga dengan nyiksa diri, tapi dengan cara yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih manusiawi, biar kita tetap bisa senyum tanpa harus pura-pura kuat terus. Cara pertama yang paling aku rasakan, dampaknya itu soal nyiapin uang cadangan kecil khusus buat kejadian tak terduga. Bukan tabungan besar yang bikin stres, tapi uang kecil yang memang diniatkan buat jaga-jaga. Dulu aku mikir, buat apa sih nabung receh? Paling juga kepake, tapi justru karena kepake itu gunanya misalnya tiba-tiba gas habis pas lagi masak, atau anak minta uang fotokopi mendadak, rasanya jauh lebih tenang karena sudah ada posnya sendiri. Nggak panik, nggak drama, dan nggak harus ngorbanin uang belanja besok. Awalnya aku cuma sisihin sedikit banget, kadang dari kembalian belanja, kadang dari uang jajan yang nggak jadi dipakai. Pelan-pelan terkumpul juga. Dan yang bikin hati adem itu bukan jumlahnya, tapi rasa aman karena tahu ada pegangan. Kayak punya payung kecil di tas, mungkin jarang dipakai, tapi pas hujan turun, rasanya bersyukur banget. Cara kedua yang bikin aku banyak mikir adalah soal kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele tapi ternyata bocornya di situ. Jajan kecil, beli minum lucu, ngemil karena lapar mata, itu semua kalau dihitung pelan-pelan ternyata bisa jadi satu pengeluaran besar. Aku pernah iseng ngitung, cuma beli minum dingin setiap keluar rumah, sebulan bisa setara belanja lauk beberapa hari. Dari situ aku mulai sadar, bukan berarti nggak boleh jajan, tapi lebih kesadar. Kapan dan kenapa kita jajan? Aku mulai nanya ke diri sendiri sebelum beli sesuatu, ini karena butuh atau cuman pengen? Kadang jawabannya jujur bikin ketawa sendiri. Ternyata cuma pengen biar mood naik. Dan dari situ, aku belajar. Ternyata ada cara lain buat naikin mood tanpa keluar uang. Kayak duduk sebentar, minum air, atau sekadar tarik napas panjang. Cara ketiga yang kelihatannya ribet tapi ternyata nolong banget adalah mencatat pengeluaran. Aku nggak pakai buku cantik atau aplikasi ribet, cukup notes di handphone. Yang penting dicat. Awalnya males, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Dan pas aku lihat hasilnya, rasanya campur aduk. Kaget, nyesel, tapi juga tercerahkan. Karena akhirnya tahu kemana uang itu pergi. Dari catatan itu, aku jadi bisa jujur sama diri sendiri. Oh, ternyata selama ini bocornya di sini. Oh, pantesan cepat habis. Dan anehnya, setelah tahu polanya, aku jadi lebih gampang ngontrol diri. Bukan karena dipaksa, tapi karena sadar.
Cara keempat yang paling berat tapi paling penting adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini jujur aja susah, apalagi kalau capek, emosional, atau lagi pengen dimanja. Keinginan itu pinter banget nyamar jadi kebutuhan. Rasanya kayak wajib beli, padahal kalau ditunda juga nggak apa-apa. Aku pernah beli sesuatu cuman karena lagi capek dan ngerasa pantas dapat hadiah, dan itu manusiawi. Tapi setelah kejadian itu sering, aku mulai belajar nanya ke diri sendiri. Kalau enggak beli sekarang, dunia bakal runtuh enggak? Dan hampir selalu jawabannya enggak. Dari situ aku belajar menunda. Bukan menolak, cuma menunda. Cara kelima yang sangat ngebantu adalah belanja pakai rencana. Kedengarannya sepele, tapi efeknya besar. Aku mulai bikin daftar sebelum keluar rumah dan berusaha patuh sama daftar itu. Walaupun kadang mata masih suka lirik sana-sini, tapi setidaknya ada rem. Dan lucunya, kalau sudah bawa daftar, belanja jadi lebih cepat dan lebih tenang. Aku juga belajar jangan belanja pas lapar atau capek, karena saat itu logika sering kalah sama emosi. Pernah kan niatnya beli telur, pulangnya malah bawa cemilan satu kantong. Dari situ aku sadar, waktu dan kondisi kita belanja itu ngaruh banget ke pengeluaran. Cara keenam adalah belajar ngobrol jujur sama keluarga soal kondisi keuangan. Dulu aku mikir ini hal sensitif dan takut bikin suasana jadi berat. Tapi ternyata justru sebaliknya. Saat semua tahu kondisi sebenarnya, rasa saling ngerti itu muncul. Anak jadi lebih paham. Kenapa kadang harus nunggu, pasangan juga jadi lebih hati-hati. Komunikasi ini bikin beban terasa lebih ringan. Karena ngatur keuangan itu bukan tugas satu orang, tapi kerja tim. Dan saat semua satu frekuensi, keputusan kecil pun jadi lebih bijak. Nggak ada lagi drama diam-diam atau perasaan tertekan sendirian. Cara ketujuh yang paling dalam adalah berhenti menyalahkan diri sendiri. Ini yang paling susah, tapi paling menyembuhkan. Kadang kita terlalu kejam sama diri sendiri. Ngerasa gagal, ngerasa kurang pintar, ngerasa nggak becus, ngatur uang. Padahal kita sudah berjuang semampunya. Aku belajar buat ngomong ke diri sendiri dengan lebih lembut. Bahwa belajar itu proses. Bahwa salah itu bagian dari perjalanan. Bahwa enggak apa-apa belum sempurna. Pelan-pelan aja, yang penting jalan. Karena ternyata saat kita berdamai sama diri sendiri, keputusan keuangan pun jadi lebih tenang dan rasional. Dari semua proses itu, aku sadar satu hal. Hemat bukan soal pelit, tapi soal sadar. Sadar sama kemampuan, sadar sama kebutuhan, dan sadar sama batas diri. Dan ketika kita sadar, hidup rasanya lebih ringan, lebih tenang, dan gak gampang panik walau ada kejutan kecil datang. Kalau kamu lagi ada di fase capek ngatur uang, aku cuma mau bilang, kamu gak sendirian. Banyak ibu lain yang juga lagi belajar, jatuh bangun, dan bangkit lagi. Kita gak harus sempurna. Cukup terus mau belajar dan bertahan. Karena dari situlah perlahan rasa aman itu tumbuh. Kadang lucu ya, kita ini bisa ngatur hidup orang lain, tapi giliran ngatur isi dompet sendiri malah suka kalah sama diskon dan tulisan promo besar-besar. Padahal niat awal cuma beli sabun. Pulangnya bawa perasaan bersalah plus truk panjang. Tapi ya begitulah hidup. Kita belajar bukan dari yang sempurna, tapi dari yang kelepasan, terus sadar, dan pelan-pelan dibenerin. Kalau hari ini masih sering salah atur uang, masih suka kalap, masih suka bilang besok aja nabungnya, ya nggak apa-apa. Kita ini manusia, bukan mesin hitung. Yang penting bukan siapa paling irit, tapi siapa yang mau belajar dan bangkit lagi tiap kali jatuh. Karena jujur aja, ibu yang capek tapi tetap mikirin keluarga itu udah luar biasa, meski kadang dompetnya lagi diet ketat. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa lelah, tarik napas dulu, senyum dikit, dan bilang ke diri sendiri kalau kamu sudah berusaha. Uang bisa dicari, tapi hati yang tenang itu mahal. Dan siapa tahu, dari langkah kecil hari ini,
Besok kamu jadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, dan tetap bisa ketawa walau saldo lagi tipis. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya.